AI, ada big data, ada sistem pakar dan sebagainya. Semuanya penentunya diri kita. Masalah kreatif atau tidak, semuanya juga tergantung kita. Ini hanya alat, jangan tergantung dengan alat. Nah, sehingga apa? Kita harus berpikir mengembangkan pikiran kita, bagaimana bisa membuat sesuatu ini mendukung pekerjaan lebih baik. Intinya sebenarnya itu. Oke, baik. Jadi optimalkan yang baik saja, tapi tidak juga menjadikan kita malas gitu ya. Membantu ya berarti ya Pak ya. Doro? Ya, saya teringat dulu kali kalkulator muncul dan kita mengenal kalkulator. Para guru dan orang tua khawatir apakah kalkulator akan menumpulkan gaya berpikir anak-anak. Dulu anak-anak belajar matematika itu kan drilling ya, 1 tambah 1, 1 kali 7, 7 kali 5, terus gitu. Saya nggak yakin apakah anak-anak zaman sekarang masih bisa mencoba. Coba sekarang di sini siapa yang bisa ya menghitung 25 kali 27. 25 kali 27 yuk. Kita ambil hikmahnya tuh ya Pak ya. Positif semuanya saja. Oke. Karena kita tidak bisa memaksakan semua orang suka kepada kita. Dan di dalam era media sosial yang sekarang sangat masif ini, cenderung mereka yang positif kepada kita itu menjadi silence majority. Betul. Mereka tidak akan beri komentar, mereka beri dukungan, Iya. tetapi dia biasanya enggan untuk ikut ribut-ribut. Iya, betul. Ikut ribut itu. Karena itu kalau kita sudah di insulting dan seterusnya, ya kita hadapi sendiri, tapi dengan cara itu, ya, dengan positif dan senyum, dan nggak usah berharap kemudian akan ada orang yang akan mendukung gitu, nggak apa-apa gitu. Yang penting waktu pilpresnya aja termenang. Terima kasih Pak Menko. Semoga Mbak Inces dapat nih ya pesannya ya. Mungkin Mas Wali boleh kali ya. Tadi dicontohkan. Oh sama ya? Gimana sih buat senang dan jadi lucu malah Mas Wali? Tadi namanya siapa Mbak? Enggak, nama asli siapa? Jana. Head comment-nya. Memangnya nggak boleh? Nah, ini dari Solo semua ya di sini. Super, ya Solo dan sekitarnya lah ya. Solo Raya. Tahu nggak apa komen-komen orang ketika Solo itu pertama kalinya merayakan Natal besar-besaran di balik kota? Hampir sama. Di kafir-kafir kadang-kadang, tapi nggak masalah. Ya, kalau saya sih lebih ke bagaimana ketika ada acara-acara keagamaan, UMKM itu bisa laris, ojol laris, yang punya persewaan tenda laris, MC laris, itu terus di tiap tahun kan kita besarkan semua kan acara-acara. Kemarin ada yang terlibat di acara di Keranasda sama PKK nggak? Siapa nih? Itu putaran duit untuk UMKM-nya aja hampir 4M lebih loh. Gitu. Tepuk tangan dong. Ya, kita bukan bicara masalah itu tadi ya. Kita bicara bagaimana pertumbuhan ekonomi, okupansi hotel, keterlibatan anak-anak muda, keterlibatan. Sekarang kan kayak di sini kemarin ada yang nonton Andre Taulani and Friends nggak di sini. Ini kan dulu tempat yang agak-agak serem, tempat-tempat yang semi mangkrak, sekarang jadi tempat untuk anak-anak muda yang produktif. Ini dulu isinya rayap semua, isinya rayap, alat-alat. Oh nggak kelihatan ketutupan stage. Di sana kan alat-alatnya juga sudah sangat jadul, kita perbarui semua. Kalau sekarang Menko, kalau di Solo sekarang kita memberikan public space seluas-luasnya untuk anak-anak muda, biar anak-anak muda punya kegiatan yang produktif. Banyak public space yang gratis, kita gratiskan semua. Dan kadang-kadang kalau ada IO, ada acara-acara muda yang perlu menutup jalan pun kita iakan semua. Kita nanti bulan depan kita resmikan Balai Kambang ya, itu tempat baru lagi untuk anak-anak muda. Itu yang berkecil hati di Head speech. ada head speech, ada orang bully, itu ya dimin aja. Santai-santai. AI, ada big data, ada sistem pakar dan sebagainya. Semuanya penentunya diri kita. Masalah kreatif atau tidak, semuanya juga tergantung kita. Ini hanya alat, jangan tergantung dengan alat.
Nah, sehingga apa? Kita harus berpikir mengembangkan pikiran kita bagaimana bisa membuat sesuatu ini mendukung pekerjaan lebih baik. Intinya sebenarnya itu. Oke, baik. Jadi optimalkan yang baik saja, tapi tidak juga menjadikan kita malas gitu ya. Membantu ya berarti ya Pak ya. Doro? Ya, saya teringat dulu kali kalkulator muncul dan kita mengenal kalkulator. Para guru dan orang tua khawatir apakah kalkulator akan menumpulkan daya berpikir anak-anak. Dulu anak-anak belajar matematika itu kan drilling ya, 1 tambah 1, 1 kali 7, 7 kali 5 terus gitu. Saya nggak yakin apakah anak-anak zaman sekarang masih bisa menconga. Coba sekarang di sini siapa yang bisa ya menghitung 25 kali 27. 25 kali 27 yuk. Teks menjadi gambar, teks menjadi foto, teks menjadi lagu, teks menjadi video. Pertanyaannya kemudian nanti misalnya seorang sutradara atau pencipta lagu lah yang baru saja pada heboh itu ya. Apakah dengan kemunculan AI yang bisa membuat lagu akan mematikan para komposer, para pencipta lagu? Apakah membuat daya kreativitas mereka tumpul? Iya, kalau penciptanya memang dari dasarnya memang malas ya pasti akan tumpul. Tapi AI tidak akan pernah mampu, mungkin sampai hari ini gitu ya, menciptakan lagu seindah lagu ciptaannya Beethoven, ya, ya atau maestro Pak Gesang ya yang pengawang Solo. Nah, jadi tidaknya kreativitas tumbuh dan tidaknya kreativitas gara-gara AI itu betul seperti kata Mas Bang ada di kita sendiri. Kalau memang kita dasarnya malas mikir ya akan mati. AI ini lagi-lagi hanya tools yang membuat kita lebih cepat, lebih produktif, lebih efisien, dan lebih menghemat waktu, tenaga, pikiran, dan seterusnya. Ya, tadi misalnya saya setiap pagi sekarang nggak perlu buka segala macam website, saya tanya aja, tolong bacakan saya berita-berita terbaru tentang Indonesia, tentang Solo misalnya, atau saya bisa minta dia tolong update kegiatan terakhir wali kota Solo kemarin gitu, dia langsung bisa gitu. Saya dulu belajar di kantor wali kota tahun 2022 kalau nggak salah Mas ya. Oh kemarin. Iya. Nah sekarang juga begitu. Jadi lagi-lagi lah, jangan sampai betul tadi Mas El, manusia tidak akan tergusur, tapi manusia akan tergusur oleh manusia lain yang menggunakan AI. Oke, boleh ya? Jadi namanya akhir tahun kita mulai AI di Solo Technopark ya. Itu ada investasi dari Nvidia, perusahaan microchip terbesar di dunia di situ ya. Ya. Itu aksesnya gimana Mas Wali? Harus daftar atau beasiswa atau gimana? Kita boleh akses? Tunggu akhir tahun. Oke, siap. Tapi akhir tahun sih. Menarik. Nanti bisa ya diakses ya. Nanti kepala sekolahnya katanya Yusuf namanya. Menarik dan bisa diakses mudah-mudahan oleh seluruh rakyat Indonesia juga ya. Kalau Mas Wali nggak Solo aja. Oke, terima kasih untuk Dahi. Nggak apa-apa. Senang? Sudah senang? Nah, kita mau dengar sedikit dulu nih dari Pak Menko, tapi sebelumnya kami mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para narasumber kita berikan tepuk tangan yang meriah. Doro Kakung dan Pak Bambang, semoga tadi insight-insightnya bisa digunakan selama teman-teman visitasi nantinya. Sehingga nanti kalau mau ngetek Pak Menko, Mas Gibran, atau ke Menko PMK, Kemendagri, Menpan, kualitas dari konten-kontennya itu memang mencerminkan bagi diberikan kepada Pak Bambang selaku praktisi media dan edukator lokal. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Tahan Pak, hadap sini Pak. Tahan dulu Pak. Yang kedua kepada Doro Kakung sebagai jurnalis veteran kita nih yang sudah berbagi, dan juga guru Mas Gibran katanya ya. Satu lagi kepada Solo Bersimponi, mungkin boleh berkenan. Pak Menko. Ini adalah mitra pelaksanaan gathering dan digital. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Solo Bersimponi. Baik, dan tentunya yang terutama adalah Pemkot Solo, dalam hal ini Mas Wali Kota dari Pak Menko PMK selaku tempat atau lokasi gathering Gen Digital Generasi Revolusi Mental 2024. Tepuk tangan yang meriah.
Terima kasih. Boleh berfoto bersama sebentar, mengambil tempat. Terpenuhi. Oke, sudah semuanya? Sudah puas? Cukup. Oke, boleh kembali ke tempat kecuali mungkin Pak Menko. Kami mohon perkenannya Pak Menko untuk memberikan keynote speech dan penguat edik di tempat ini. Kepada Pak Menko, Pak Muhadjir Effendi, kami persilakan.